Selamat datang di Bull Trader FX YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara menghindari penipuan-penipuan di forex atau forex scam katanya orang-orang. Nah, jadi di video ini kita akan bahas semuanya tentang penipuan di forex. Let's get started. Oke, kalau Anda dibilang penipuan, no, forex apa scam tau? No. Jadi ada yang di luar sana oknum-oknum yang memanfaatkan forex untuk menipu orang-orang lain. Kita bakalan bahas secara detail di video ini. Oke. Yang pertama, kita pasti tahu terlebih dahulu, harus tahu itu fakta tentang forex terlebih dahulu. Jadi apa sih sebenarnya? Forex trading adalah pasar yang berisiko tinggi dengan imbalan yang sangat tinggi. Oke, resikonya tinggi, imbalan juga tinggi, high risk, high return. Nah, dari sini orang-orang yang scam itu pasti ini menjadi kayak tombak yang awal. Anda akan mendapatkan imbalan yang sangat tinggi, tetapi dia tidak berkata tentang resikonya yang tinggi, tapi dia berkata tentang imbalan yang tinggi. Nah, kalian harus berpikir seperti ini. Ketika imbalan yang sangat tinggi berarti apa? Kita juga meresikokan sesuatu yang sangat tinggi juga, yaitu uang kita resikokan dengan resiko yang tinggi untuk mendapatkan imbalan yang tinggi. Resikonya kecil, ya imbalannya kecil. It's as simple as that. Oke. Kemudian perdagangan falas adalah pasar terbesar dan paling liquid di dunia. Nah, ini likuidasinya itulah sangat-sangat liquid. Saham, kemudian bond dan indeks itu kalah dengan forex. Nah, ini juga terkadang si scammers itu juga bilang seperti itu. Falas atau forex itu sangat volatil, Pak. Itu pergerakannya berapa triliun per hari, imbalannya sangat tinggi, uang kalian segini menjadi sekian. Itu benar-benar hati-hati. Nah, perdagangan forex itu harus melalui tahap-tahap tertentu. Oke, technical analysis, money management, risk management, nggak asal pencet buy dan sell. Kalian harus berpikir, oke, resikonya berapa, kemudian profitnya berapa, saya meresikokan berapa, modal saya berapa, kemudian teknik saya seperti ini, saya enter di market dengan risiko sekian, take profit sekian, dan dengan sistem yang seperti ini. Nah, itu yang benar, bukan cuma buy sell dengan lot yang nggak aturan. Nah, seperti itu. Kemudian sebagian besar pedagangan yang kehilangan modalnya dalam perdagangan forex adalah pedagang pemula atau trader yang masih awal. Kenapa sih kok trader awal itu pasti gagal di forex? Saya bilang pasti. Kenapa? Pertama, mereka tidak belajar tentang risk management terlebih dahulu. Oke, resikonya itu nggak dijaga terlebih dahulu. Itu udah kayak bukan rahasia umum lagi. Kalian masuk ke forex, kalian nggak tahu money management, risk management itu nggak tahu, tinggal buy sell. Ending setelah 1 tahun kalian total 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1M hilang di forex. Nah, jadi seperti itu. Hati-hati. Kemudian sangat mudah bagi siapapun untuk berdagang di forex untuk saat ini. Oke, modalnya sangat murah sekali, $50, $10, $5 pun masih bisa kalian trading di forex. Ya nggak sih? Memang yang Anda butuhkan hanyalah koneksi internet, pasti menggunakan MetaTrader, modalnya seberapapun sekarang, dan komputer. Ini komputer kita bisa ganti menggunakan handphone sekarang. Karena lebih mobile. Jika Anda mengakses platform pedagang online, maka Anda juga bisa menjadi pedagang FX. Jadi kalau kalian bisa online, ya kalian sudah bisa berdagang forex. Sangat mudah sekali. Makanya dimana banyak orang masuk ke forex. Untuk di Indonesia lagi booming sekali. Tapi kita harus edukasi mereka, atau jujur untuk saya, ini untuk saya ingin membuka pemikiran kalian tentang bagaimana trading forex yang benar, nggak asal-asalan. Oke, risk management yang benar, kemudian risk ratio yang benar,
strategi yang bagus dan juga nggak terlalu muluk-muluk di forex. Itu yang selalu kita ajarkan dan selalu omongan saya itu saya lepaskan selalu seperti itu, nggak bakalan berubah. Oke, yang pertama harus dilakukan. Kalau Anda pertama kali masuk ke forex, pertama kali apa sih yang harus saya lakukan, Mas? Sebelum kalian kena scam katakanlah. Yang pertama, Anda juga perlu meluangkan waktu mencek sebelum berburu-buru investasi. Contoh kita mau berbisnis, kalian mau berbisnis, kalian cari tahu dulu ini profit apa enggak, ini bagus apa enggak, suppliernya di mana, ini bikinnya seperti ini bagaimana, kemudian salesnya pakai gimana, cara ngobrolnya nanti bagaimana. Nah, di forex juga sama. Kenapa kalian tidak menggunakan pemikiran yang sama ketika Anda buka bisnis dengan buka forex? It's the same thing, sama-sama bisnis, tetapi kalian nggak tahu kenapa kok berbeda. Jadi jangan terburu-buru, dicek terlebih dahulu cocok apa tidak, resikonya bagaimana. Oh saya cocok, saya masuk. Oh saya nggak cocok dengan forex, saya ragu-ragu, nggak usah masuk, it's okay. Kemudian akses platform demo trading. Demo trading itu ada di mana-mana, di TradingView, ada paper trading, di broker apapun itu pasti menyediakan demo trading. Pelajari sebanyak-banyak mungkin tentang perdagangan itu sebelum dimulai. Jadi pelajari trading itu bagaimana, kalian buy sell, strateginya. Oh kalau buy itu seperti ini, oh lotnya seperti ini, cara ngaturnya itu dipelajari terlebih dahulu. Kemudian technical analysis itu dipelajari terlebih dahulu, support resisten dan lain-lain. Nanti di video selanjutnya kita akan berikan technical lebih dalam. Dan juga kalau kalian lihat kita ada series yang terbaru, yaitu series testing indikator. Jadi kita bakalan tes semua indikator atau semua sistem yang di luar sana. Jadi sebelum kalian menggunakan sistem itu, kita tes secara manual. Jadi bull trader akan tes secara manual, dan kalian bakalan tahu tuh win rate-nya berapa, dari modal berapa menjadi berapa, strategi ini bagus sih bagaimana, jeleknya di mana. Nah itu kalian bakalan tahu semua di situ. Dan pelajari sebanyak mungkin tentang selesai. Sebagian besar platform perdagangan memiliki platform perdagangan percobaan yang tidak memerlukan modal sepenuhnya untuk berlatih. Itu yang saya bilang tadi, demo trading. Jadi kalian perlu demo trading sebelum masuk ke real. Kalian coba dulu, coba. Kemudian ini berarti bahwa tidak akan ada kehilangan uang saat mempelajari seluk-beluknya. Ini bagus. Kenapa? Kalian tidak kehilangan uang, dan juga kalian tidak membutuhkan uang untuk belajar. Untuk belajar. Kenapa? Kalian masuk, katakanlah kalian mau jadi karyawan, kalian harus belajar terlebih dahulu selama 3 tahun, 4 tahun, memerlukan biaya sebanyak itu, 100 juta, 200 juta, 50 juta, itu memerlukan biaya sebanyak itu. Di sini kalian belajar 2-3 tahun atau 1 tahun free. Dan juga kalian juga tahu di platform sosial media manapun, YouTube kita, Instagram kita, tadi pagi kita ada live juga untuk nyapa semua Instagram follower dan jawab semua pertanyaan. Ada prediksi market juga di YouTube sini setiap hari Minggu untuk kalian trading juga. Itu semuanya free. Dan juga kalian kalau mau demo juga itu free. Jadi Anda tidak perlu kehilangan uang atau mengeluarkan uang untuk mempelajari forex itu sebenarnya. Kita lanjut. Selanjutnya, jika Anda membutuhkan broker juga, jadi untuk masuk ke forex market, sebelum kita masuk itu kita harus ada jembatannya, yaitu broker. Kalian nggak bisa tuh langsung keluar, saya mau beli forex, nggak bisa. Kalian harus punya broker. Kalau di Indonesia kalau namanya forex exchange itu kayak di bank itu kan biasanya bisa, saya mau tukar rupiah menjadi dolar, dolar menjadi rupiah, atau third party yang kecil-kecil gitu juga bisa.
Jadi jika Anda membutuhkan broker, ini yang paling penting. Kalau kalian masuk ke forex, cari broker yang bisa diandalkan. Luangkan waktu Anda 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan untuk cari broker. Cek tuh bagaimana Anda bisa kredibel dengan mencari ulasan dan pengalaman positif yang dibagikan oleh trader lain. Masuk ke broker, cari bagaimanakah broker ini. Contoh FBS, XM, Hot Forex, dan lain itu. Kita cari apakah Pepperstone kredibel, apakah Hot Forex kredibel, apakah ini bagus, apakah itu bagus. Nanti di sana ada banyak di website. Oke. Dari situ kalian udah tahu tuh, oh ini withdrawnya lama, oh ini spreadnya kayak gini, slippage-nya kayak gini. Ketika ada news seperti ini, kalian sudah tahu, ada pemikiran di otak kalian. Kemudian dengan mencari ulasan seperti itu bagus. Yang kedua, kalian harus cek di brokernya. Jadi di situ kan ada namanya customer service tuh. Ada juga nomor telepon, ada juga chat. Kalau kalian nggak begitu suka dengan telepon, bisa chat. Tanya yang banyak. Bilang aja, saya mau masuk ke broker Anda. Saya mau tanya ini sebanyak-banyaknya. Kalian supaya tahu, oh ini nggak bagus, oh ini bagus. Dan cari referensi sebanyak-banyaknya. Jangan hanya satu broker, katakan 5-6 broker kita cari. Seperti itu. Jika Anda menemukan broker forex yang reputasi online baik, jika kalian kontak dan ajukan pertanyaan sebanyak yang Anda butuhkan. That's correct. Pemeriksa latar belakang yang tepat dalam menimbulkan risiko signifikan. Pemeriksaan latar belakang. Jadi dicek itu latar belakangnya, brokernya. Ini broker ini terregulasi apa? Bapepti, ASIC, atau yang lain-lain. Kalau Australia ASIC, kalau di Indonesia Bapepti. Itu terregulasi apa? Tidak. Kalau terregulasi itu berarti apa? Itu lebih aman di kalian. Itu tidak bakalan kehilangan uang dengan besar, jadi meminimalisir resiko. Oke, ini dia yang kalian tunggu-tunggu, tips menghindari penipuan di forex. Hati-hati. Pertama, keuntungan yang tidak masuk akal. Itu biasanya orang datang, biasanya broker gitu, atau salesnya broker datang dan kayak over the roof, profit Anda menjadi 100%, 200%, bla bla bla, sampai naik sampai tinggi sekali. Janjian terlalu bagus menjadi kenyataan sering kali merupakan tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Oke, kalau Anda berpikir, oh ini terlalu bagus ini, itu kalian juga harus berpikir, it must be something wrong. Kita juga, kalau dibilang Bapak juga harus positif dong. Yes, kita harus positif, tetapi kita juga harus ada negatifnya. Kita harus tahu terlebih dahulu, kenapa kok terlalu tinggi, oh kenapa kok bagus seperti ini. Kita selalu bilang there is always a catch, atau kalau dibilang there is nothing is free lunch. Jadi tidak ada lunch gratis. Sama seperti ini, tidak ada yang terlalu bagus, pasti belakang-belakangnya itu ada sesuatu. Jadi seperti itu. Jika broker atau platform menjanjikan keuntungan 30% dari modal Anda setiap bulan, pasti Anda harus sangat waspada terhadap mereka. Oke, itu kuncinya. Oh pasti itu 30 dolar, gampang. It's not always pasti. Oke. Saya ada cerita sedikit tentang salah satu teman, itu perempuan luar biasa sekali. Dia menjanjikan murid-muridnya beberapa itu kalau nggak salah 20%, padahal 20% gratis pasti setiap bulannya, pasti setiap bulannya 20% karena bakal dapat. Bulan pertama mendapatkan 200% profit. Bayangin. Bulan kedua apa yang terjadi? Semua hilang. Jadi semua uang yang mereka taruh itu hilang di forex. Dia kena su yang ada bilang
dia masuk ke pengadilan dan dicari-cari orang endingnya. Nah itu makanya kalau keuntungan pasti itu jangan itu, kemudian lebih dari atau 30% ke atas itu juga terlalu berbahaya, juga terlalu berisiko. Menurut saya 10 sampai 20, 10 aja udah bagus itu. Katakanlah modal Anda 10.000, 10%-nya berapa? 10 juta. Enough kan 10 juta 1 bulan. Oke. Bedakan dalam kontrak untuk perbedaan mata uang membutuhkan biaya banyak pendidikan, kejadian pengalaman, waktu untuk menghasilkan keuntungan. Jadi tidak dengan instan. Forex is not instan. Kalau masuk ke forex, kalian berpikir, oh saya harus belajar terlebih dahulu, aku harus menambah pengetahuan saya, menambah pengalaman, menambah waktu jam terbang saya, baru saya bisa menghasilkan sesuatu. Itu pasti seperti itu. Nah, tanamin pikiran seperti itu, oke? Oleh karena itu, keuntungan tinggi tidak mudah didapat. Walaupun Anda itu trader profesional, saya berarti profesional, Pak. Saya bakalan dapat 30% setiap bulan. Yes. Apakah nggak mungkin dong mas 30%? Mungkin. 100% mungkin. 200% per bulan mungkin. Tapi resiko yang kehilangannya juga sangat besar. Jadi saya orangnya kayak konservatif. Orangnya itu kayak udahlah pelan-pelan, yang penting growing, bukan pelan-pelan bakalan hilang uang Anda. Arthur Hubble mengatakan bahwa jika keuntungan tinggi semudah itu, broker mungkin akan berdagang dengan leverage dan memperkaya diri mereka sendiri daripada mengiklan layanan mereka. Benar sekali. Oke, ingat, kalau keuntungannya tinggi semudah itu, broker akan meleverage mereka sendiri. Mereka tidak akan meleverage Anda. Leverage maksudnya apa? Kalau kalian masuk ke market dengan $100, oke, broker punya 1:100 leverage, 1:1000 leverage. Oke, broker ini membiayai Anda atau memberikan pinjaman kepada Anda $100 tadi menjadi $100.000. Jadi broker meminjami uang kepada Anda. Nah, kalau keuntungan semudah ini 30%, broker tidak akan memberikan kepada Anda. Dia akan leverage ke dia sendiri. Keren? Itu bisa dibuat pemikiran yang lain. Oke. Yang kedua, itu seorang broker tanpa latar belakang. Itu sangat berbahaya. Ada beberapa broker yang tidak terregulasi. Itu juga bahaya. Uang Anda bakalan hilang. Kemudian ada server yang B2B juga. Jadi servernya itu nggak ke STP, nggak ke forex market, tapi servernya itu dia sendiri. Jadi dia bisa memanipulasi harga. Itu juga hati-hati. Makanya kalau ada saya ada di luar negeri, itu salah seseorang, saya nggak mau nyebutin namanya, itu profitnya miliaran, ratusan ribu, pakai brokernya sendiri. Ternyata ditelusuri, brokernya adalah menggunakan server yang B2B. Jadi dia bisa memanipulasi data dari situ. Kelihatannya bagus, tetapi ya who knows. Jadi makanya hati-hati, cari broker yang memang bagus. Itu untuk menghindari penipuan. Okay. Pedagang piala mengelola uang pendidikan yang sah dalam perdagangan mata uang mengalami nilai pembangunan kepercayaan. Kalau memang broker itu bagus, mereka akan membangun kepercayaan Anda. Ada apa-apa langsung, oh iya ini bagus, iya sini ada sedikit, ada telepon, nama saya ini dari sini, selamat datang, seperti itu. Kemudian contoh pengelolaan pendidik, sekarang pendidik kita bilang kayak mentor. Kalau mentor itu memang baik,
atau bagus, itu pasti membangun kepercayaan terhadap member, tidak hanya calon member. Oke, jadi membernya masih tetap kita rangkul, ayo cepat, ini gimana, mana ini kok tidak ada. Nah, jadi seperti itu harus dipertimbangkan juga, supaya apa, uang itu nggak hilang sedemikian rupa, karena uang itu susah sekali Anda cari. Oleh karena itu, mereka memiliki bukti riwayat profesional saat diminta untuk memastikan semua klaim melakukan penyaringan online secara menyeluruh kepada broker yang Anda tangani. Riwayat profesional, bukti broker pasti ada itu. Jika Anda menggunakan broker untuk perdagangan mata uang, akses broker tangannya diatur dan dirikan. Hindari daya pikat uang cepat, hindari pembuatan uang pergerakan cepat. Jadi hindari uang cepat, jadi cepat besar, kata-kata itu hilangin, itu aja. Oke. Kemudian yang paling terakhir itu sebenarnya kalian sendiri harus berpikir, is nothing is easy, is nothing to, it needs to be tidak, is too good to be true, that mean not good. Oke, jadi nggak ada yang mudah. Kemudian kalau emang itu terlalu bagus, berarti nggak bagus. Oke, kalau terlalu bagus berarti nggak bagus. Kalian harus cek terlebih dahulu bagaimana dan kenapa kok seperti itu. Oke, kesimpulan dari semua video tadi, pahami resikonya terlebih dahulu sebelum masuk ke bisnis apapun, forex, saham, kemudian bisnis apapun, itu pahami resikonya. Yang kedua, cari referensi sahabat, guru, sahabat, teman, atau guru itu yang baik. Jangan-jangan guru ngikuti broker lagi, ya sama aja intinya. Jadi tapi guru yang baik, dia mau, oh ini ya, iya ini bagus, hati-hati dengan ini, dan tidak terikat oleh yang lain. Oke, jangan tergoda profit yang besar, itu hati-hati. Cek reputasi broker. Kemudian stay away from too good to be true thing. Oke, terlalu bagus berarti kurang bagus, harus dicek terlebih dulu. Oke. Oh, that's it. Itu dari kita. Silakan follow semua sosial media kita. Kalau kalian masih belum, ada di Instagram, cari aja nama saya, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, cari saja nama saya, itu pasti ada di situ. Semua kita ada. Edukasinya juga berbeda-beda di setiap platform, jadi jangan lupa follow. And I will see you in the next video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Dan again, leave a comment karena kita bakalan baca semua komen dan jawab semua pertanyaan Anda. Bye bye. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan ingat setiap hari Minggu jam 8 kita berikan prediksi market untuk Anda trading minggu depan. Jadi jangan lupa subscribe, dan juga kita punya series baru yaitu testing indikator. Jadi kita akan tes strategi apa di sana yang lagi populer, kita tes selama 50 kali dan kita bisa tahu win rate-nya berapa. Daripada kalian kehilangan uang, mendingan kita tes terlebih dahulu supaya kalian dapat value dari video kita. And I will see you next one. Oh yep, kalau ingin lihat video yang lainnya silahkan cek di sana dan di bawah. Kalau subscribe biasa di bawah sana. And I will see you next video. Bye bye.